10 orang nih. Sampai bandara tinggal 5. Yang 5 mana? Afwan banget, ini itu macam-macam. Padahal memang dia tiket nggak beli. Nggak ada dia, bohong gitu loh. Seperti itu orang munafik. Maka Allah katakan, kalau mereka benar mau berangkat, mereka pasti mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka memang mereka berangkat itu. Maka Allah bikin keinginan mereka lemah. Lalu dikatakan kepada mereka, waqila udu ma'al qa'idin. Udah, kalian nggak usah berangkat kalian. Tetap di sini aja kalian. Maka nih, apakah Ramadan ini kita sudah persiapan? Apa persiapan? Ibu-ibu apa persiapannya? Sirup. Nah, daging cincang. Apa lagi? Makanan yang ada di benak. Bahkan dia mungkin membuat menu buat 1 bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sahurnya apa? Ada air. Minum air, makan kurma, selesai. Ketika berbuka, heboh, nggak ada. Apa yang ada? Kurma dimakan, nggak ada kurma, air, minum air, berangkat ke masjid. Ramadan itu tempat kita berjuang. Apa nggak cukup 11 bulan kita sibuk dengan perut dan yang di bawah perut kita? Ramadan fokus mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi persiapannya sekarang. Semua amalan yang di bulan Ramadan tolong mulai dikerjakan di sini. Tadi puasa. Yang kedua, puasa ini akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Iktikaf. Di Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa di sini yang umurnya 1000 bulan? Nah, 83 tahun kira-kira plus 4 bulan. Ada? Nah, ada, cuma mungkin nggak hadir. Tapi yang jelas orang seperti itu tinggal sedikit, langka aja yang umur segitu. Tapi ini 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa persiapan kita untuk meraih itu? Iktikaf. Oh, kalau gitu aku akan biasakan diriku iktikaf. Boleh iktikaf tidak hanya di bulan Ramadan. Contoh sekarang nih, pokoknya aku mau duduk di masjid lah habis asar sampai maghrib. Duduk di masjid, baca nih Quran. Atau dari subuh sampai matahari terbit. Atau ba'dal maghrib. Tadi dengan kita puasa, kita tuh mau pulang mau ngapain gitu loh. Udahlah asan di masjid. Urusan berbuka, entarlah minum air. Habis sholat maghrib pulang baru makan. Itu kalau kita terbiasa dengan puasa tadi. Tapi iktikaf. Yang ketiga, sholat malam. Sebagian kita sholat malamnya hanya di bulan Ramadan. Ya tarawih itu. Nggak pernah dia punya sholat malam lain. Di bulan Sya'ban usahakan kita mulai. Yang sholatnya biasanya 17 rakaat, di bulan Sya'ban ini jadikan 40 rakaat. Direncanakan 12 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa udah? 10. 5 jadi 10. 2. Enggak, 2, habisnya 2. Habis maghrib 2. 10 baru. Habis isya 2. Jadi 12 tuh. 12. Salat malamnya 11 rakaat. Dan kalau sebagian kita ini nggak biasa sholat malam, udah sholatnya habis isya. Nggak apa-apa jemaah. Jadi sholat malam itu nggak harus sepertiga malam akhir. Nggak harus tidur dulu. Mungkin kita dengar tahajud harus tidur dulu. Oke, tapi sholat malam nggak harus. Habis isya seperti Ramadan. Emangnya kita sholatnya setelah tidur? Enggak. Habis isya langsung kita sholat. Dan sepanjang tahun boleh kita lakukan itu. Atau ada orang, anak kayaknya habis maghrib, habis isya anak mau sholat 6 rakaat. 5 rakaatnya nanti sebelum subuh. Berarti dapat berapa?
40. 11 tambah 17 tambah 12. 40. Belum lagi tambah duhanya umpamanya. Tapi direncanakan. Kalau kita nggak punya perencanaan, lewat, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Karena kita memang nggak punya rencana. Itu kan sunnah, Ustaz. Loh iya. Kita ini hal-hal yang mubah kita kerjakan. Hal-hal yang nggak berpahala kita kerjakan. Masa? Hal yang jelas-jelas ada pahalanya, 12 rakaat itu dapat apa kalau kita jaga? Rumah di surga. Rumah jemaah. Di sini tanah berapa per meter? 25 juta jemaah. 1 meter di surga. La maudi'u sauti ahadikum. Kata Nabi SAW, tempat pecutnya seorang di antara kalian. Dulu orang punya pecut yang ditaruh ya. Dia naik kuda, dia naik onta. Itu tempat yang mungkin cuma 1 meter jemaah. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari semua rumah yang ada di kampung ini. Tapi kita perlu nyicil. Salah satu cicilannya itu 12 rakaat tadi. Itu yang sunnah. Emangnya Ustaz kalau anak cuma sholat 5 waktu nanti di surga nggak punya rumah? Ya tetap punya rumah, tapi mungkin standar rumahnya. Bapak Ibu mau rumah standar apa rumah yang super? Semua kepingin rumah yang super. Tapi kalau untuk urusan akhirat, enggak lah Ustaz, yang penting masuk surga lah Ustaz. Jadi tidak ada semangat gitu loh jamaah. Tolong rencanakan sholat. Kemudian baca Quran. Kita tuh sering mengeluh ya, iman naik turun. Tapi kita nggak pernah baca Quran. Padahal Quran ini sumber yang membuat iman kita jadi kuat. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan hatam 60 kali. Kita sebagian seumur hidup belum 60 kali. Dia kalau hitung seumur hidup dia ya, anak berapa kali ya? Anak baru 40 kali Ramadan. Tiap Ramadan hatam, alhamdulillah. Berarti 40 kali. 40 tahun 40 kali. Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali. Kok bisa Ustaz? Apa yang nggak bisa kalau Allah berkehendak? Tapi di situ ada latihan jamaah. Makanya orang yang biasa baca Quran 1 juz itu butuh berapa lama? Berapa? Berapa lama 1 juz? Sejam. Itu belum biasa. Itu belum biasa 1 jam. Yang lebih belum biasa sehari nggak 1 juz. Dari pagi sampai sore nggak dapat 1 juz dia. Kita rasakan loh. Kadang-kadang sampai malam, loh anak baru dapat 2 halaman. Padahal dari pagi bacanya. Jadi kalau orang biasa mungkin 25 menit 1 juz. Maka kalau ingin membuktikan, kan bisa buktikan syekh-syekh yang jadi imam itu, dia 1 juz bisa dilihat berapa menit kan. Padahal bacaannya sudah enak. Bukan yang cepat-cepat, kelihatan berapa menit. Dan kalau antum capek baca, dengerin sambil melihat. Dengerin sambil melihat tuh Quran. Jadi usahakan umpamanya, oke kalau itu saat nih sisa hari Syaban aku mau hatam 2 kali. Ya sudah direncanakan. Berarti dalam sehari paling enggak aku 2 juz umpamanya. Habis subuh 4 lembar. Habis zuhur 4 lembar. Habis asar 4 lembar. Habis maghrib 4 lembar. Habis isya 4 lembar. Dapat berapa? 20 lembar. Dapat udah 2 juz. Kalau kita tidak merencanakan, nggak bisa malam kita melakukan evaluasi. Tapi tolong rencanakan jamaah. 1 huruf 10 kebaikan jamaah. Itu baca Qurannya. Kalau capek baca sendiri tadi dengarkan, atau tadarus sama istri.
Habis maghrib udahlah kita baca Qur'annya ba'dal maghrib aja. Ya udah ba'dal maghrib. Habis maghrib handphone ditaruh, yang paling banyak membuang waktu kita itu apa? Handphone sekarang. Nikmat itu membawa azab kadangkala. Dulu ketika belum ada listrik, kayak kemarin kejadian di Tamiang. Anak kemarin ke Tamiang, ketemu dengan Bapak Mukim di sana, dia cerita bagaimana di malam itu tidak ada listrik, tidak ada telepon, gelap gulita selama 3 hari 3 malam, dia cerita, dengan air yang tinggi. Kita hanya ingat sama Allah, Ustaz. Kita tahu kalau kita ini nggak punya apa-apa. Kalau punya emas 2 ton, nggak ada gunanya, Ustaz. Nggak ada. Maka akhirnya dia ingatnya sama Allah saja. Maka dengan adanya listrik ini, tolong kita bersyukur sehingga kita bisa baca Quran di malam hari lebih nyaman, dan membaca Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Quran di siang hari. Membaca Quran di malam hari. Maka usahakan malam itu ada waktu untuk baca Quran. Kemudian perbanyak istighfar. Rencana-rencana itu tidak akan jalan apabila motor penggeraknya rusak. Motor penggeraknya itu hati. Yang kata Nabi SAW, di tubuh kita itu ada satu organ, kalau dia baik semuanya jadi baik. Tapi kalau dia rusak, rusak. Apa? Jantung. Ketika datang seorang kepada Hasan Basri mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku nih kok punya masalah," kata dia. "Aku tuh ingin sholat malam. Aku sudah persiapkan air wudhunya. Aku sudah persiapkan. Dan sejadah mungkin dia siapkan. Tapi selalu bangunnya adzan subuh. Kenapa fulan bisa sholat malam? Kenapa fulan bisa dia sholat malam 11 rakaat? Aku kok nggak bisa? Apa masalahnya sama aku? Aku sehat. Seperti fulan sehat." Kata Hasan al-Basri, "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai dengan dosa-dosa. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban ternyata tidak bisa menjalankan rencana-rencana itu, maka yakin kita banyak dosanya. Allah nggak suka. Dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bertobat dan memperbanyak istighfar. Syaratnya tobat itu 3+1. Apa aja jemaah? Nah, ibu-ibu yang semangat bertobat biasanya. Apa syaratnya tobat? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi jemaah. Kita bakal mengulangi dosa lagi. Tapi kita punya niat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama orang tersebut, minta dihalalkan. Maka tolong malam hari ini, ketika semua sudah tidur ya, mungkin kita merenungkan, kita duduk beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas." Wahai umat manusia. Di situ ada Abu Bakar yang dipanggil nih, ada Umar, ada Utsman, ada 10 yang dijamin masuk surga dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, "Tubu ilallah wastaghfiruh." Kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan mohonlah ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari bertobat dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Itu Nabi. Kita berapa kali istighfar kita? Berapa kali kita tobat? Mungkin selesai sholat 3 kali, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Berapa?
15 doang. Kita perlu punya waktu duduk istighfar. Dihitung. Abdullah bin Umar pernah menghitung. Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama para sahabatnya. Nabi itu duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau baca itu 100 kali. Kita ini semua pendosa, jemaah. Jangan pernah berpikir karena kita selalu di soft pertama kita berhenti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Ketika Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Jangan ditanya kebaikannya Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Aku." Siapa yang pagi hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." Man asbaha minkumul yawma ya'udu maridhan. Siapa yang pagi hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, ana. Lalu Nabi SAW mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 kriteria yang terkumpul di satu orang, melainkan dia masuk surga. Nabi juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari kalian yang pernah berbuat baik kepada kami illa qad kafa'na, melainkan kami sudah balas budi dia. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, Allah yang akan membalas budi baik dia. Lalu datang suatu hari Abu Bakar nih menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat dekat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa ya Rasulullah yang aku baca waktu aku salat. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, Abu Bakar, engkau baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Engkau baca Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh ngakuin dosa-dosa. Sebagian kita merasa sudah baik, jemaah. Oh, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya bangun masjid, saya ini, saya ini. Lalu dia merasa nggak berbuat dosa. Abu Bakar disuruh mengatakan, aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya aku banyak berbuat dosa ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka berikan ampunan kepadaku dari sisimu dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Maka insya Allah jemaah, kalau kita banyak istighfar, kita bertobat kepada Allah, motornya itu akan jadi kuat untuk mengamalkan amal-amal kebajikan. Masih ingat motor yang pakai busi? Sekarang masih pakai busi jemaah? Iya. Motor apa yang pakai busi? Semuanya pakai busi. Oh, oke, dulu kita biasanya motor tuh kalau di starter nggak mau, apa yang kita lakukan? Businya kita buka aja mah, kita gosok dulu ya, kita pasang lagi, kita starter lagi. Kadangkala jantung kita seperti itu, harus dilepas, harus digosok, dipasang lagi, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau kotor, biasanya di tengah jalan berhenti lagi ya Pak. Berarti kita harus istighfar lagi, kita harus mohon ampun lagi. Itu jamaah yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dalam menyambut bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa qiyamul lail, kita bisa puasa, kita bisa dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Ini abis ini ada acara makan ya. Soalnya Anda lihat tadi mobil bawa makanan gitu kan.
Buat Ustadz kayaknya bukan. Jazakallah khair. Anak kembalikan ke siapa nih jamaah? Baik, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin 2-3 pertanyaan. Bismillah. Nah, yang semangat bertanya sepertinya ibu-ibu. Karena bapak-bapak merasa ya kalau ibunya baik, insya Allah kita masuk surga lah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum ibu bertanya, anak ingin mengingatkan emak-emak yang punya utang, bayar utang ya. Jangan lupa. Mumpung di bulan utang puasa, bukan utang duit ya mah. Nah, tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, dua-duanya sebenarnya sholat yang dilakukan di malam hari. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam hari engkau bangunlah bertahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagian ulama mengatakan tahajud itu harus tidur dulu. Tapi sholat malam nggak harus tidur dulu. Jadi sholat malam itu waktunya lebih panjang sebenarnya. Karena dilakukan setelah sholat maghrib pun bisa sholat malam. Malam hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Makanya kalau ada orang yang jamak maghrib sama isya musafir umpamanya, dia bisa langsung sholat malam, nggak harus selesai waktu isya umpamanya. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah sholat malam, qiyamul lail. Hanya saja tadi sebagian ulama berpendapat tahajud itu yang dilakukan setelah orang tidur. Maka dianjurkan memang kita kalau mau sholat malam itu kalau bisa tidur. Namun tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam akhir. Maka dia boleh melaksanakan sholat malamnya itu sebelum tidur. Seperti itu. Untuk berdoa, sebaiknya waktunya yang ditanyakan atau apanya? Iya, kalau bicara waktu yang paling mulia, subhanallah jemaah, dari 24 jam waktu kita, itu semua kita bisa berdoa kapan saja. Tapi ternyata waktu yang paling spesial itu adalah sepertiga malam akhir. Jadi sepertiga malam akhir itu menghitungnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sekarang matahari terbenam jam berapa? Jam 6. 18.20. Subuh 4.20. Oke. Berarti 4.30. Setengah 5. Masya Allah. Ini daerah mana? Indonesia juga masih? Iya, kita soalnya di Jember jam 4 ya, jam 4 lewat 2 Pak. Iya, berarti tadi kalau jam 6.20, jam 6.20, jam 4.30, tengah malamnya jam berapa berarti? Tengah malamnya jam berapa? Jam 12? Enggak lah, kok bisa jam 12 tengah malamnya? Kan tadi dibagi 2. Jam 11-an kan? Iya, jam 11-an itu tengah malam sudah hitungannya. Nah, nanti sepertiganya dihitung lagi. Nah, sepertiga malam akhir itulah waktu yang paling mustajab. Ketika Allah turun ke langit dunia, lalu mengatakan, hal min sa'il. Apakah ada orang yang meminta, aku kasih, kata Allah. Apakah ada orang yang mau berdoa, aku kabulkan. Hal min mustaghfir.
Apakah ada orang yang mau istighfar? Aku ampuni dosa. Maka penghuni surga itu ketika di dunia Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur apa yang mereka lakukan? Istighfar. Jadi kalau kita sudah sholat malam, bayangin ya, orang habis sholat malam disuruh istighfar. Iya, supaya kita nggak ujub jemaah. Nggak merasa kita sudah baik. Wah, sholat 11 rakaat, kita ini banyak dosanya. Dan nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Yang ada masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau berdoa 24 jam kita bisa berdoa, tapi ada waktu-waktu yang lebih diharapkan dikabulkan, sepertiga malam akhir, antara azan dan qomat umpamanya. Kalau kondisi-kondisi sedang sujud, kemudian kondisi sebelum salam, ketika turun hujan, itu termasuk waktu-waktu mustajab. Ketika mendengar suara kokok ayam, itu juga harapan dikabulkan, karena ayam yang berkokok melihat malaikat. Tidak semua ayam berkokok melihat malaikat. Boleh jadi melihat antum ya berkokok. Tapi ketika melihat malaikat pasti dia berkokok. Berarti kapan kita berdoanya? Ya kapan saja gitu loh. Ketika sepertiga malam akhir khususnya itu, kita banyak-banyak berdoa. Barakallahu fikum. Nah, kalau iktikaf itu ada batasannya nggak, minimal berapa, karena ada yang nikah, ada yang sebentar. Masya Allah. Siap. Jadi iktikaf, apakah iktikaf itu harus 10 malam terakhir Ramadan? Apakah iktikaf itu harus sehari semalam? Sebenarnya iktikaf itu niat berdiam di masjid. Waktunya bebas. Bisa waktunya tadi antara maghrib sama isya. Atau kita malam aja. Anak Ustadz soalnya kerja Ustadz, pagi harus ngantor. Ya sudah, pulang dari kantor nggak usah ke rumah, langsung ke masjid. Nanti pulang ke rumah waktu sahur umpamanya seperti itu. Terus lanjut mau kerja, nggak apa-apa. Nggak ada batasan waktunya harus berapa lama. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekali lagi ya, beliau itu mengajarkan kepada umatnya yang terbaik. Beliau iktikaf itu 10 malam terakhir full, nggak pulang. Nggak pulang. Jadi masuk masjid itu malam 21, keluar malam takbiran. Nah, mau cari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jemaah. Artinya kalau kita digaji per bulan 10 juta, berarti kalau lebih baik dari 1000 bulan berapa jemaah? 10 miliar cuma kerja 10 hari. Cuma 10 hari jemaah. Apa kita nggak mau? Makanya orang-orang yang benar-benar mau berjuang ya boleh jadi dia cuti. Anak 10 malam terakhir cuti. Ibu-ibu nih biasanya kalau sudah 10 malam terakhir mulai bikin kue, mulai sibuk beli baju baru ini itu. Yang mau belanja ana wasiatkan sebelum masuk bulan Ramadan. Sekarang nih udah belanja habis Ramadan, nggak ada lagi beli baju atau beli makanan. Setuju. Ya tuh setuju langsung. Iya, 10 malam terakhir kalau suaminya punya fulus ngomong, bang nggak ada masalah bang, beli. Aku mau cari Lailatul Qadar juga bang. Ada masalah? Suaminya dibawa ke mall. Iya, kayaknya salah pilih istri itu bang. Barakallahu fiik. Tafadhali. Naam. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya 11 rakaat. Tapi beliau pernah ditanya. Maka di sini kita lihat ada khilaf di antara para ulama. Apakah boleh
menambahlah dari 11 rakaat. Pendapat jumhur ulama boleh. Memang Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Namun ketika beliau SAW ditanya kaifa salatul lail, bagaimana salat malam, beliau mengatakan salatul lail mathna mathna. Salat malam tuh dua-dua. Walaupun ada riwayat Nabi pernah salat SAW 4. Sehingga kita lihat ada beberapa kaum muslimin yang sholatnya 4-4-3, namanya seperti itu. Boleh sah, tapi yang lebih utama tetap sebenarnya sabda Nabi SAW. Jadi perbuatan sama ucapan mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Perbuatan sama ucapan mana yang lebih diutamakan? Perbuatan itu boleh jadi kekhususan. Perbuatan itu boleh jadi tergantung yang menceritakan perbuatan. Tapi kalau sabda, ya jelas. Jelas kayak gini tuh. Nabi SAW mengatakan salatul lail mathna mathna. Aisyah pernah mengatakan shalla Rasulullah SAW arba'an. Nabi pernah salat 4. Jangan tanya tentang indahnya, tentang panjangnya. Sebagian ulama masih mentafsirkan 4 ini. Boleh jadi beliau salatnya 2, terus salam, terus 2, baru istirahat di yang keempat. Seakan-akan sholatnya 4 seperti itu. Masih bisa ditafsirkan. Tapi kalau sabda Nabi SAW jelas mengatakan sholat malam 2-2. Fa'idha khasyital fajrah, kalau engkau takut masuk waktu fajar, fa'autir biwahidah, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Hadis inilah yang digunakan oleh jumhur ulama bahwa sholat malam itu boleh berapapun. Hitungannya tetap sholat malam. Ada sebagian kita mungkin yang menjadikan sholat malam itu macam-macam. Dia tambah sholat taubat umpamanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sholat taubat ini sebenarnya dilakukan tatkala seorang itu habis berbuat dosa, kemudian dia menyesali dan dia tidak ingin mengulangi. Sholat taubatnya itu ya saat itu. Selama waktunya bukan waktu terlarang sholat sunnah, sholat. Umpamanya kita di waktu duha ya. Ya Allah, aku kok banyak dosanya ya Allah ya. Ini itu. Ya sudah, engkau ambil untuk sholat gitu loh. Nggak harus nunggu di malam hari. Tapi kalau di malam hari kita sadar, jadi sholat taubat itu bukan sholat rutinitas seperti rawatib. Enggak. Tapi sholat insidentil. Karena terjebak dalam dosa dan kita menyesali. Kapan dilakukannya? Ya kapan kita tobat. Oh nanti malam aku mau sholat tobat, loh jangan nunggu malam, belum tentu kok sampai malam umurmu. Ya udah waktu itu, waktu ingat. Tapi habis asar kan nggak boleh sholat sunnah. Ya udah ba'dal maghrib semuanya. Itu hanya untuk menyempurnakan taubat, bukan syarat diterimanya taubat ya. Salat hajat umpamanya, salat hajat Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirundung masalah, beliau larikan kemana? Ke sholat. Berarti waktunya kapan? Ketika kena masalah. Jadi bukan sholat hajat itu sholat rutinitas, enggak. Bukan rawatib sholat hajat itu. Sholat ketika kita punya masalah. Ya Allah, ya berat sekali ini itu. Ya udah, hamparkan sejadah, Allahu Akbar, minta sama Allah SWT. Dan bacaannya bebas. Jadi sebenarnya kalau bicara sholat malam tadi, sholatnya 2-2. Kalau takut subuh, ya udah tutup dengan witir. Boleh tadi habis isya kemudian tidur, nanti malam sholat lagi. Atau ada orang yang takut, anak takut nggak bangun Ustaz malam Ustaz. Ya udah, witirnya sebelum tidur. Seperti kebanyakan sholat taraweh kan pakai witir. Terus nanti kalau umpamanya anak bangun Ustaz, boleh sholat lagi? Boleh, tapi nggak usah witir, karena witirnya udah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada satu pertanyaan lagi sini. Oh, yang punya mic ini, antum kalah, dia udah punya mic. Loh, bapak-bapak dulu satu-satu, ibu-ibu. Nah, tafadhali. Monggo. Gimana?
Iya. Tapi ada witirnya karena sholat malam itu ditutupnya pakai witir. Nggak apa-apa, 2. Nabi SAW itu pernah sholat malam 9 rakaat langsung jamaah. Langsung nyambung ya. Di rakaat ke-8 baru duduk. Salam kemudian beliau tambah 1. Beliau pernah sholat 7, pernah sholat 5, nyambung. Tapi kalau 11 rakaat beliau biasanya sholatnya 2 tadi. Dan witirnya boleh 2, 1, boleh 3 langsung. Mungkin teman-teman yang berinteraksi dengan kaum muslimin yang madhabnya Hanafi, itu mereka sholat witirnya kadang-kala seperti sholat maghrib. Seperti sholat maghrib ya. Kalau ketemu sama teman-teman yang madhabnya Hanafi dari India biasanya ya, mereka sholatnya seperti maghrib. Ya sebagian ulama mengatakan ada larangan menjadikan witir seperti maghrib gitu loh. Seharusnya imma 3 langsung atau 2 salam kemudian ditambah 1. Walaupun ada madhab yang membolehkan seperti maghrib. Seperti itu ibu. Tapi bapak-bapak sekarang sebelum mic-nya dipegang. Barakallahu fikum. Untuk sholat rawatib dan qabliyah. Nah, fardu itu kan kalau pelatihan di masjid. Nah, yang utama sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah? Masya Allah, Masya Allah. Siap, ini pertanyaan yang ditujukan juga kepada pihak masjid ya. Rasul SAW menyampaikan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Nabi SAW ini hadisnya ya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Hadisnya kayak gitu jemaah. Jadi itu orang kadang-kadang kalau diputus di situ, wah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salatnya hadisnya ada tambahannya kecuali salat fardu itu di masjid. Maka bapak-bapak ini usahakan salat sunnahnya semua di rumah. Nah, perlu koordinasi sama masjid. Qomatnya jangan cepet-cepet. Iya, gimana kita mau qobliyah baru Allahu Akbar di rumah, qomat masjidnya seperti itu. Di sini antara adzan duhur sama qomat berapa menit? 10. Cukup kalau orang jalan dari rumahnya? Kurang. Kalau naik motor cukup. Iya, mungkin 15 menit mah. Ya disepakati sebenarnya. Jadi semua tahu 15 menit dari masuk waktu sholat akan qomat. Berarti ketika adzan dia ambil wudu, kemudian dia sholat di rumahnya. Kalau subuh 15. Oh, subuh ini seharusnya lebih lagi. Di Masjidil Haram itu berapa menit? 25 menit ya mah. Karena memang dari bangun tidur itu, bangun tidur ya kadang kala masih nambah 5 menit lagi kan, baru ambil wudu mau sholat. Iya, itu kesepakatan. Maka usahakan masjid bersama masyarakat itu membuat kesepakatan yang nyaman buat semuanya. Kalau maghrib aman karena rawatibnya ba'da maghrib, ba'diyah kan. Isya juga rawatibnya ba'diyah. Tapi yang ada qobliyahnya itu sebenarnya zuhur sama subuh aja. Itu yang apalagi 4 rakaat kan harus lebih, oh iya lebih panjang lagi. Apalagi kalau dia mau baca Al-Baqarah, rawatibnya kan harus lebih panjang. Iya, tapi intinya tadi sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Dan ini penting, karena perempuan itu kadang-kala nggak sholat. Ketika seorang ayah itu sholatnya full di masjid, anak itu bisa tidak mendapati sholat di rumahnya sama sekali. 40 hari ibunya nggak sholat ketika dia nifas semua. Sehingga anak lihat kok nggak ada sholat di rumah. Maka usahakan bapak pulang dari masjid sholat. Anak itu akan tanya sama ibunya, loh bapak sholat apa? Oh sholat ba'diyah. Mulai dia terdidik, oh ada sholat sunnah, dia akan ikut. Insya Allah rumah kita pun jadi cahaya ya. Rumah kita pun jadi bercahaya insya Allah. Kalau ada konsekuensi, kalau kita misalnya hajat di rumah, kalau subuh ya,
konsekuensinya kita nggak dapat saf di depan gitu aja. Lebih utama mana di safnya atau kita kan kadang-kadang orang juga mau nunggu azan di masjid jadi bagian saf pertama. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada keutamaan tempat, ada keutamaan ibadah itu sendiri. Jadi yang lebih diutamakan itu inti dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya kekhusyuannya. Tapi kalau tadi umpamanya anak kepingin dapat soft pertama dan tetap dapat qobliyah, ya mungkin nggak masalah. Kalau memang harus berlomba-lomba mendapatkan soft pertama di masjid seperti itu. Tapi insya Allah kalau semuanya berlomba-lomba sholat di rumah, insya Allah masih bisa gitu. Tapi kalau semuanya nunggu adzan di masjid, ya habis lah seperti itu. Atau cari masjid yang sholat pertamanya panjang. Kan ada masjid itu, masya Allah, masjid itu selalu sholat pertama dia jamaah. Karena memang nggak ada lagi sholat kedua gitu loh. Jamaahnya cuma di sholat pertama. Seperti itu, barakallah. Pertanyaan terakhir, oke. Wah. Iya, silakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dulu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apakah boleh kita berdoa dalam sholat dalam selain bahasa Arab ya, nggak harus bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Dalam mazhab Syafi'i yang kita tahu di Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i melarang. Ini bukan merubah bacaan sholat ya. Bukan merubah, tapi berdoa. Artinya setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa kalau dia memang nggak bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa dia berdoa. Namun lebih berhati-hati kalau mau doa bahasa Indonesia ya selesai sholat aja. Itu lebih berhati-hati. Walaupun ana lebih condong yang membolehkan, karena ada orang-orang yang memang nggak bisa dia. Nggak bisa bahasa Arab dia. Kemudian memang doa apa yang seharusnya kita baca ketika sholat? Yang lebih baik adalah doa-doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang paling utama tadi doanya Abu Bakar. Itu dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Atau doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kata Nabi SAW, jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Atau doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa-doa yang lainnya nggak apa-apa. Usahakan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW itu dikaruniai Allah jawami'ul kalim. Artinya jawami'ul kalim itu kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Kita kadangkala 5 menit berdoa yang diminta cuma satu. Ini ya Allah, ini ya Allah. Mintanya terakhir cuma satu. Nabi SAW berdoa, contoh nih ya. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu malam alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan. Yang segera dan yang tunda. Yang aku tahu, yang aku nggak tahu. Udah semuanya pokoknya. Ini kan jawami'ul kalim. Makanya kita kalau waktunya pendek, usahakan doanya yang mencakup seperti itu.
Atau kalau kita, ya Allah Ustaz, anak bingung Ustaz, terlalu banyak permintaan. Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah masuk semuanya di sana. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini benar-benar pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu, mic-nya dimatikan. Nah. Kayaknya belum hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau kita lihat Rasulullah SAW itu ibadahnya memang fokus dengan dirinya, fokus untuk pribadi. Beliau tidak ngisi kajian di masjid. Jadi bukan kemudian waktu itu digunakan untuk belajar, tapi lebih untuk menyucikan jiwa kita. Rasul SAW kata Aisyah, idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, tali sarungnya dikencengin, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahl, keluarganya dibangunkan, ayo waktunya ini fokus ibadah. Apa yang dilakukan ibadahnya? Ya sholat malam. Di sholat malam itulah baca Qur'annya. Jadi dulu baca Qur'annya ya sholat malam. Nabi alaihi salatu wassalam 1 rakaat itu pernah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 5 juz lebih jamaah 1 rakaat. Kita duduk nggak sholat, nggak selesai 5 juz. Kita bisa bayangin ya. Seperti itu. Jadi lebih memang ke sholat malam dan baca Quran. Doanya pun kapan? Ya ketika ketika sujud ya. Dan disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwasanya rukunya Nabi SAW mirip sama berdirinya. Bayangin. Berarti kan di situ zikirnya beliau subhana rabbiyal azimi panjang sekali. Tapi kan kita nggak mampu. Maka kita ambilnya, ya sebagian ulama berpendapat 23 rakaat itu karena kalau panjang-panjang ya mungkin nggak mampu. Tapi dibikin rakaatnya lebih banyak umpamanya. Di sini rencana 11 satu malam berapa juz? Loh, direncanakan sama berapa juz? Direncanakan jamaah. Artinya kita itu perlu sosialisasi ke jamaah ya. Kemudian karena ini sholat sunnah, boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Nggak apa-apa setengah, tapi bacaannya panjang, gitu loh. Daripada dapat pahala 1, bacaannya pendek. Direncanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Insya Allah masjid apa namanya? Masjid Buncit Indah. Insya Allah kita 1 rakaat 1 juz semuanya. Ya mungkin bertahan 2 hari jamaah. Iya, jadi intinya tadi kalau bicara apa ibadahnya, semua amal kebajikan, tapi lebih kepada yang pribadi. Makanya orang yang itikaf itu tidak menjenguk orang sakit ya. Padahal menjenguk orang sakit pahalanya besar, tidak mengantarkan jenazah. Karena memang dia fokus sedang memperbaiki diri. Dia merenung di sana. Maka usahakan yang sedang iktikaf itu fokus dengan Qur'annya. Capek dia baca Quran, dengarkan Qur'annya. Kemudian dia capek udah taruh sholat, habis sholat duduk lagi. Terus seperti itu jamaah. Kalau tadi mau dengarkan kajian sekali-kali ya nggak apa-apa lah. Kadang-kala kita jenuh. Tapi yang jelas jangan buka marketplace. Nah, mau Shopee, mau Tokopedia, mau apa, nggak boleh di masjid ya Maya, nggak boleh belanja di masjid. Nggak usah cuma masukin keranjang gitu.
Tidak ada jamaah. Ini rumah Allah Azza wa Jalla, fokus kita beribadah. Dan jangan ngobrol. Karena analis banyak teman-teman itu menghabiskan waktunya untuk ngobrol. Cerita sana, cerita. Nabi SAW itu dulu itikafnya bikin tenda jamaah di masjid. Apalagi di Masjid Nabawi dulu kan luas. Dan pakai tanah ya. Lalu sebagian tempatnya terbuka. Beliau masuk ke dalam tenda itu nggak diganggu sama sahabat. Tapi kalau di luar, ustadz umpamanya, kalau itikaf di luar datang orang tanya, nggak itikaf ustadznya, isi kajian akhirnya. Daripada tanya-tanya udah kita bikin kajian seperti. Maka tadi usahakan memang fokus tempatnya masing-masing. Di pojok situ, dan memang kalau tertutup tempatnya, orang nggak tahu kita sedang melakukan apa. Kita sedang tidur juga nggak tahu kan. Kita sedang menangis juga nggak tahu dia seperti itu. Mungkin sekiranya seperti itu. Jadi perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar. Apalagi di 10 hari terakhir, perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah.